ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin yang telah mempertemukan kembali kita di kajian rutin di Masjid Jabalur Rahmah Cirende, yang mana majelis kita itu telah vakum sekitar 2 atau 3 tahun. Alhamdulillah kembali Allah mudahkan melalui panitia untuk menyelenggarakannya kembali, dan di sini insyaallah saya menginginkan kita mulai dari awal dari kitab Ada Apa Setelah Mati karya Syekh Husain bin Auda al-Awasyah, terjemahan dari kitab Madza Ba'dal Maut, Ada Apa Setelah Kematian, dicetak oleh Darus Sunnah. Dan kitab ini kitab yang sangat berfaedah untuk tazkiyatun nufus dan juga akidah tentang hari akhir. Maka kajian ini menjamak antara 2 bidang, yaitu di bidang akidah dan bidang tazkiyatun nufus. Kitab ini diterbitkan oleh Pustaka Darus Sunnah. Mungkin kalau misalnya mau beli di toko-toko buku baik online maupun offline, kisaran harga 40 sampai 50 ribu. Insyaallah kita akan mulai dari kitab ini sampai seterusnya insyaallah, yang bermanfaat dari semua halamannya biiznillah taala. Kita mulai dari setelah muqaddimah, yaitu bab pertama tentang nikmat dan siksa alam kubur. Kali ini kita lebih ke masalah hal-hal yang terjadi sebelum nyawa dicabut dan hal-hal yang terjadi setelah ruh atau nyawa dicabut. Dan juga pertemuan berikutnya insyaallah masih berkaitan dengan apa yang terjadi setelah nyawa dicabut. Disebutkan oleh penulis hafizahullah, apa yang terjadi setelah nyawa dicabut disebutkan oleh beliau, kalau dikumpulkan, dihimpun semuanya kisaran ada 45 faedah kejadian setelah nyawa dicabut, ada 45. Jadi sangat banyak ya hal-hal yang belum kita ketahui tentang itu. Sebagai isti'dad dan persiapan kita menuju tujuan kita, yaitu akhirat dan kampung asalnya manusia yaitu surga, dan menghindar dari api neraka, maka kita membahas hal-hal ini
agar mengingatkan kita selalu kepada Allah dan juga hari akhir. Bab pertama, nikmat dan siksa alam kubur. Yang pertama, hal-hal yang terjadi sebelum nyawa dicabut. Disebutkan di sini Allah Ta'ala bimbang ketika hendak mencabut nyawa seorang mukmin. Di sini ada sifat bimbang, yaitu taraddud. Taraddud kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia menjadi bimbang. Nanti akan kita jelaskan insyaallah Ta'ala tentang hal itu. Dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata dalam hadis qudsi. Jadi hadis ini hadis qudsi. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, berarti aku nyatakan perang terhadapnya. Memusuhi wali Allah. Wali yang dimaksud wali yang hakiki, bukan wali yang dipersangkakan sebagian orang ahli khurafat dan bid'ah. Wali yang dimaksud di sini wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu wali Allah. Maka barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Barang siapa yang memusuhi waliku, yaitu kekasihku, yaitu kaum mukminin yang benar-benar bertakwa, faqad adzantuhu bil harb, maka aku nyatakan perang terhadap orang yang memusuhi wali itu. Kemudian kata Allah dalam hadis qudsi ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain dari amal perbuatan yang aku fardukan kepadanya. Artinya yang paling Allah Ta'ala cintai dari hamba adalah ketika hamba itu melaksanakan apa yang Allah wajibkan, ya, dari beriman, menunaikan salat fardu, menunaikan zakat, baik zakat fitr ataupun zakat mal, juga menunaikan puasa Ramadan, juga menunaikan haji, dan hal lainnya dari kewajiban-kewajiban seorang mukmin. Itu yang paling Allah Ta'ala cintai padanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku melalui ibadah nawafil, yaitu sunnah, sampai aku mencintainya. Jadi kalau ingin Allah Ta'ala mencintai kita dengan setinggi-tinggi cintanya kepada kita, maka pertama hendaklah melakukan amalan fardu, kemudian ditambah dengan amalan sunnah. Apa hasilnya dan apa efeknya atau apa ganjarannya kalau Allah Ta'ala sudah mencintai seorang mukmin? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bih. Bila aku telah mencintainya, maka terjemahan harfiahnya, maka aku menjadi pendengaran yang dengannya ia mendengar. Maknanya adalah Allah Ta'ala menjaga pendengaran dia, orang yang menunaikan ibadah fardu dan ibadah sunnah ini. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatan yang dengannya melihat, yaitu Allah Ta'ala akan menjaga pandangannya, penglihatannya. Kemudian wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangan yang dengannya ia berbuat, yaitu Allah Ta'ala akan menjaga kelakuan tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku akan menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Maksudnya Allah Ta'ala akan menjaga apa yang dilakukan oleh kakinya. Wa in sa'alani la'u'tiyannah,
jika ia meminta kepadaku, maka aku pasti akan mengabulkannya. Aku akan memberi sesuai permintaan dia. Wala in ista'adzani la u'idhannah. Manakala dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'mini yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atah. Dan aku tidak pernah bimbang dalam melakukan sesuatu sebagaimana aku bimbang ketika hendak mengambil jiwa seorang mukmin. Mukmin ini membenci kematian dan aku tidak suka menyakitinya. Di sini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan insyaallah di kalimat ini, yaitu pertama tentang masalah taraddud, yaitu bimbangnya Allah Ta'ala. Sifat taraddud atau sifat bimbang yang Allah Ta'ala miliki dalam konteks ini. Itu yang pertama. Kedua, kita akan membahas masalah membenci kematian. Membenci kematian. Yang pertama, taraddud yaitu bimbang, yang kata Allah Ta'ala, wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min. Aku tidak pernah bimbang dalam melakukan sesuatu sebagaimana aku bimbang ketika hendak mengambil jiwa seorang mukmin. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa dia bimbang dan ragu-ragu. Bimbang diakibatkan oleh pertentangan antara dua kehendak. Allah Ta'ala memiliki kehendak, dan pada konteks ini ingin mencabut nyawa seorang mukmin. Allah Ta'ala memiliki dua kehendak. Karena Allah Ta'ala menyukai apa yang disukai oleh hambanya dan membenci apa yang dibenci oleh hambanya. Jadi kalau Allah Ta'ala mencintai seorang mukmin, maka Allah menyukai apa yang disukai oleh mukmin tersebut dan membenci apa yang dibenci oleh mukmin tersebut. Dan hamba tersebut tidak menyukai kematian. Ini nanti akan kita bahas. Maka Allah pun sebenarnya tidak menyukai kematian hamba ini. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam hadis di atas, yaitu wa ana akrahu masa'atah. Aku tidak suka menyakiti hambaku ini. Padahal Allah Ta'ala telah mentakdirkan hamba ini untuk mati. Maka Allah Ta'ala berkehendak agar orang tersebut mati. Itu satu kehendak. Ya, namun kehendak lain, Allah Ta'ala tidak menginginkan hamba ini, tidak ingin hamba ini mengalami sesuatu yang dia benci, yang hamba ini benci. Maka ada pertentangan dua kehendak, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbang dengan kebimbangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan kebimbangan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, fa'alul lima yurid. Allah pasti akan melakukan apapun yang Allah Ta'ala inginkan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba ini. Pecinta itu akan mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dia cintai. Ya, pecinta itu akan mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dia cintai. Ya, sebagaimana misal walillahil matsul a'la. Satu pasangan suami istri saling mencintai. Apa yang disukai oleh suami, maka istri itu akan berusaha untuk mencintai apa yang disukai oleh suami. Apa yang disukai oleh istri, maka suami tersebut akan berusaha mencintai apa yang disukai oleh istrinya. Walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai apa yang hamba cintai, apa yang mukmin ini cintai. Dan Allah Ta'ala tidak menyukai apa yang mukmin ini tidak menyukainya. Di antara yang tidak disukai oleh orang beriman ini adalah kematian. Maka Allah Ta'ala juga tidak suka dengan kematian yang tidak disukai oleh orang beriman ini. Ya. Disinilah Allah Ta'ala menyebut kondisi tersebut sebagai kebimbangan, yaitu taraddud. Kemudian Allah menjelaskan bahwa apa yang telah Allah takdirkan harus terjadi. Maka matilah dia. Yaitu mukmin itu matilah ya.
Dan Allah Ta'ala maha bijaksana, pasti itu yang lebih baik dan yang terbaik untuk sang orang beriman itu. Pembahasan kedua dari kalimat tadi yaitu masalah karahiyatul maut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membenci kematian. Membenci kematian ada dua. Membenci kematian ada dua. Yang pertama, membenci kematian secara fitrah kemanusiaan. Membenci kematian secara fitrah kemanusiaan itu yang pertama. Dan yang kedua, membenci kematian karena cinta dunia. Yang pertama tadi apa? Membenci kematian karena fitrah, secara fitrah manusia. Dan yang kedua, membenci kematian karena cinta dunia. Dua hal yang berbeda walaupun sama-sama benci kematian. Membenci kematian yaitu tidak ingin mati, tidak suka mati. Kenapa? Yang pertama karena sesuai fitrah makhluk hidup. Semua makhluk hidup menghindari kematian. Itu fitrahnya manusia. Menghindari kematian. Dan tidak ada alasan untuk menyuguhkan diri ke kematian kecuali imma alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Kalau alasan syar'i maka seperti jihad di medan perang. Maka yang seperti syar'i dengan kriteria syariah. Yang tidak syar'i seperti bunuh diri, ya, mengambil resiko dengan misal selfie di rel kereta kemudian keretanya datang, atau vlogging, tiktokan anak-anak muda di jalanan menyetop truk yang lagi melaju cepat. Maka itu jelas ini tidak syar'i, jelas ini tindakan menuju bunuh diri atau menyakitkan diri minimal. Tindakan konyol. Maka asalnya manusia, fitrahnya manusia dan juga makhluk hidup pada umumnya menghindari kematian karena mereka tidak suka kematian secara fitrah. Ini wajar. Itu sangat wajar. Dan yang seperti ini maka tidak berdosa sama sekali. Tidak ada masalah karena fitrah. Karena fitrah. Yang kedua, membenci kematian karena cinta dunia. Ini baru mazmum, tercela. Jadi yang pertama tadi membenci kematian karena fitrahnya makhluk hidup, maka ini tidak tercela. Melainkan ini memang sudah sesuatu yang jibilli, yaitu yang memang difitrahkan pada makhluk hidup. Yang kedua, membenci kematian karena cinta dunia, maka ini mazmum secara mutlak, tercela secara mutlak. Orang-orang yang membenci kematian karena cinta dunia itu adalah ahli dunia, yaitu pecinta dunia. Tidak peduli dia miskin atau kaya. Tidak peduli miskin atau kaya. Ada kalanya orang yang kaya raya namun dia zuhud, dan ada kalanya orang yang miskin namun dia cinta dunia. Maka orang yang membenci kematian karena cinta dunia, maka ini orang tercela. Yang kata Nabi SAW, umat ini akan terkena penyakit al-wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci mati. Benci mati yang dimaksud di sini adalah benci mati karena cinta akan dunia. Karena dunia sudah masuk ke hatinya sehingga ia ingin hidup selama-lamanya. Ingin terus menikmati dunia dan tidak pernah hatinya menuju akhirat. Maka indikasi orang yang takut atau benci kematian karena cinta dunia, di antara indikasinya adalah hatinya tidak berkiblat kepada akhirat. Jika dia beramal untuk selain Allah, untuk dunia, maka orang-orang seperti ini cinta dunia. Jika dia beramal pun untuk apa? Untuk dunia. Maka orang seperti ini pasti benci dengan kematian karena menginginkan apa? Dunia belaka. Adapun kalau khawatir bakal mati, takut mati karena mati itu menyeramkan, maka ini fitrah. Tidak masalah insyaallah. Ya.
Adapun kalau misalnya takut mati karena dia masih memikirkan kenikmatan duniawiyah seperti punya belakang rumah yang luas, uang yang banyak, tabungan yang banyak dan seterusnya, maka dikhawatirkan ini termasuk al-wahan, cinta dunia. Dan tadi ya seperti saya sebutkan, indikasinya yang terkuat adalah yaitu apa? Hatinya itu tidak ke akhirat dalam kehidupan duniawiyahnya. Kalau misal hatinya berkiblat kepada dunia, maka pasti dia benci mati bukan karena benci mati bukan hanya karena fitrahnya, melainkan karena dia memang masih ingin merasakan kelezatan dunia yang tidak ada habisnya, dan juga tidak ada pahalanya, melainkan justru menjerumuskan hatinya menuju menyembah dunia. Taib itu sebelum kematian, sebelum nyawa dicabut, maka Allah Ta'ala bimbang terhadap orang mukmin ini dicabut nyawanya, tapi pasti Allah cabut nyawanya. Cuman Allah Ta'ala juga tidak suka ketika hamba ini tidak suka kematian. Maka orang yang beriman, dalil ini menunjukkan bahwasanya orang beriman bisa saja membenci kematian. Tetapi orang beriman membenci kematian karena apa? Fitrah, bukan karena cinta dunia. Kemudian yang B, sebelum kematian, biasanya kadang terjadi apa? Kehadiran setan saat seseorang mendekati kematian. Di sakaratul mautnya, kehadiran setan saat sakaratul maut. Tidak pada semua orang, melainkan kadang-kadang terjadi pada sebagian orang. Menuju sakaratul maut atau sedang sakaratul maut, maka setan menghadiri proses sakaratul mautnya. Dikatakan oleh penulis, setan sangat bersemangat untuk mendekati seseorang yang sedang mendekati ajalnya, dengan harapan ia bisa menutup kehidupan orang tersebut dengan keburukan, kefasikan dan kemaksiatan. Sebagaimana ia juga bersemangat dalam menjerumuskan manusia dalam setiap langkah dan amal perbuatannya. Kendali pun syaitan itu tidak bisa mengetahui orang ini kapan matinya, karena itu gaib. Tapi syaitan berusaha kalau orang terindikasikan bakal bentar lagi mati, maka diusahakan untuk dijerumuskan supaya dia su'ul khatimah. Maka syaitan kadang-kadang mengelabuhi manusia ini dalam bentuk apapun, baik terlihat oleh manusia lain dan biasanya tidak terlihat, namun terasa bisikannya atau terlihat wujud gaibnya atau wujud yang diserupakan dengan orang, walaupun di alamnya dilihat oleh mayit atau calon mayit. Ya. Setan itu kemudian entah memujinya supaya ujub, entah mengajaknya kepada kekufuran atau hal-hal lain. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi SAW bersabda, Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Sesungguhnya syaitan mendatangi salah seorang dari kalian pada setiap urusannya. Jadi setiap urusan juga didatangi oleh syaitan untuk digoda. Hatta yahdurahu inda ta'amih. Bahkan syaitan mendatanginya saat manusia ini makan. Pas manusia makan pun syaitan datengin. Ya agak kelihatan. Ya. فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ. Oleh karena itu, apabila jatuh sepotong makanan, al-luqmah, sepotong makanan jatuh, lagi makan kita, jatuh sepotong makanan, فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى, maka pungut, bersihkan apa yang ada di serpihan makanan itu dari kotoran, bersihkan. Ini perintah Nabi SAW. Thumma liya'kulha, kemudian dia makan. Itu kalau misalnya masih bisa dibersihkan. Adapun kalau udah makan kue pancong terus habis itu kaget
ada moge digeber, kaget dia, terus kue pancongnya jatuh kecomberan, ya udah, itu serahkan aja kepada takdir kok itu mah ya. Ada kalau cuman masih ke karpet atau ke lantai atau ke tanah, maka kata Nabi apa? Fal yumit makana biha min adza. Maka hendaklah dia singkirkan atau dia bersihkan kotoran yang nempel di makanan tersebut. Tsumma liyakulha, kemudian hendaklah dia makan itu luqmah atau serpihan makanan itu. Wala yada'ha lisyaitan, dan jangan dia biarkan dimakan oleh syaitan. Ya. Di sini kita mau ikut siapa? Nah, gitu. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ikut perasaan kita? Kadang-kadang kita mendidik anak, kalau ada makanan jatuh, udah buang. Padahal belum lama jatuh. Dan jatuhnya di tempat yang kotornya itu tidak terlalu gitu loh. Tidak beracun, tidak menimbulkan mudarat, sebenarnya cuma kotor tanah atau debu atau bekas injakan. Tapi kalau itu cuma kotor biasa, tidak sampai kotor rembesan atau basahan, maka pungut. Perintah Nabi SAW. Apakah Nabi SAW merintahkan kejorokan? Enggak. Ya, enggak. Dikecualikan makanan yang sudah tercelup atau jatuh di tempat yang sangat kotor dan busuk. Mungkin itu tidak, ya jangan diambil karena potensi buruknya lebih banyak daripada baiknya. Maka kalau kita didik anak kita, jemaah sekalian dan bapak-bapak atau ibu-ibu, tentu lebih lama lagi dan lebih senior lagi dalam mendidik anak. Tapi boleh jadi hadis ini luput dari kita. Kalau ada nasi sedikit tumpah atau nasi sedikit berceceran oleh anak, dibiarkan. Enggak, perintahkan anak supaya pungut dan bersihkan kalau memang ada kotoran. Kalau tidak ada kotoran, udah kelas makan. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Di riwayat ini disebutkan wala yada'ha lisyaitan, jangan dia biarkan dimakan oleh syaitan. Maka barang siapa yang makanannya jatuh kemudian dia biarkan padahal masih bisa dibersihkan, maka itu sama dengan memberi makan kepada setan. Ya. Seperti memberi makan kepada setan. Walaupun tidak sampai derajat syirik karena tidak bermaksud itu. Tapi secara otomatis setan akan memanfaatkan makanan itu. Ini juga menunjukkan bahwasanya setan bisa memakan makanan yang dimakan oleh manusia dengan caranya syaitan itu sendiri. Ya, syaitan bisa memakan makanan yang dimakan oleh manusia, tapi dengan cara versi syaitan di alamnya. Wallahu alam seperti apa? Ya, kalau kata sebagian dari orang, walaupun ini tidak bisa kita benarkan atau kita dustakan karena Allah lebih tahu, yaitu syaitan akan mengambil saripati rasanya gitu loh, saripatinya sehingga rasanya hambar ya. Kalau misalnya kita makan lagi karena sudah dimanfaatkan oleh syaitan dari kalangan jin. Jadi kalau ditanya apakah syaitan bisa memanfaatkan atau memakan makanan yang dimakan oleh manusia atau minumannya, maka jawabannya iya. Dalilnya hadis ini. Jadi kalau misalnya makanan berceceran di lantai karena anak kita makan, terus kita tidak mendidik anak kita untuk memungutnya dan membersihkannya, maka itu sama dengan memakmurkan setan. Iya, memakmurkan setan. Kecuali kalau makanan itu sudah jatuh di tempat yang sangat kotor, seperti comberan atau basahan-basahan bekas injekan, maka ini tidak, karena sudah terlalu bermudarat. Ya, susah untuk dihilangkan kotorannya. Begitu. Itu sebab pertama mengapa kita ambil lagi itu makanan. Sebab kedua di hadis lain, yaitu engkau tidak mengetahui bagian makanan mana yang berkah untukmu. Itu sebab kedua. Maka kalau ditanya apakah makanan yang jatuh kita ambil lagi, jawabannya dalam Islam iya. Apa dalilnya? Yaitu Nabi yang menyuruhnya. Ya seperti dalil yang kita sebutkan, kita jelaskan sekarang.
Kemudian kenapa kok disuruh oleh Rasulullah melakukan itu? Ada dua sebab. Sebab pertama, karena jika ditinggalkan maka sama dengan memberi makan kepada syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita tidak tahu mana bagian makanan kita yang paling berkah. Boleh jadi yang jatuh itu adalah sebenarnya bagian makanan yang paling berkah. Maka dibersihkan dan kemudian makan. Siapa tahu itu yang paling berkah dan menghasilkan kebaikan untuk jasad kita dan juga pikiran kita serta amal soleh. Ya. Jadi begitu jemaah sekalian. Maka kita nggak bisa kemudian dengan logika kita yang sederhana menyelisihi Nabi SAW dalam masalah ini. Ya. Taib. Kemudian kata Nabi SAW ini, "Faidha faragha falyal'aq asabi'ah." Selesai dia makan, selesai kalian makan, hendaklah menjilati jari-jarinya. Yal'aq, menjilati jari-jarinya. Ini termasuk sunnah Nabi SAW dan perintah Nabi SAW. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya wallahu alam, makan dengan tangan lebih dekat kepada sunnah dibandingkan makan dengan sendok atau garpu, kecuali mungkin untuk beberapa makanan seperti sayuran atau sayur yang berkuah, sop, itu dengan sendok lebih afdal. Ini suaranya lebih afdal begini atau bergema jemaah? Begini lebih afdal. Ini bukan saya setting, ini emang tiba-tiba aja begitu, saya nggak tahu kenapa. Ya. Taib, baru diomongin langsung balik lagi ke settingan. Tapi nggak apa-apa, udah terima aja nasib ya. Ya. Jadi ada di antara sunnah yaitu menjilati jari-jari setelah makan. Faidha faragha, yaitu setelah makan. Falyal'aq asabi'ah. Maka hendaklah menjilati jari-jari. Ini menunjukkan bahwasanya menjilati jari setelah makan itu sunnah Nabi dan perintah Nabi SAW. Maka dia bisa mendapatkan pahala dari menjilati jarinya setelah makan. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Karena ia tidak tahu pada bagian manakah berkah makanan itu berada. Itu di antara sebabnya juga. Ada dua hal di sini yang mungkin bertentangan dengan banyak dari kita, dari kebiasaan makan. Pertama, yaitu tadi yang kita sebutkan, makanan jatuh jangan dibiarkan untuk setan, melainkan diambil, dipungut kembali dan hilangkan kotorannya. Itu pertama. Mungkin kalau orang barat melihat itu, mereka akan jijik atau sebagian dari kita. Padahal itu sunnah Nabi dan perintahnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yaitu menjilati jari setelah makan. Itu perintah Nabi dan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan bagi sebagian orang, menjilati jari setelah makan menunjukkan kerakusan. Mengatakan itu seolah-olah seperti menuduh Rasulullah SAW mengajarkan kita sikap rakus. Tidak. Maka bagi yang pernah berpandangan seperti ini, diharapkan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena tanpa dia sadar, dia telah menuduh ajaran Rasulullah SAW sebagai ajaran untuk bersikap rakus terhadap makanan. Padahal tidak. Alasan Rasulullah SAW melakukan itu adalah fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Karena ia tidak tahu pada bagian manakah berkah makanan itu ada. Ya. Karena boleh aja sisa dari kuah atau bumbu atau sambal atau kecap yang berlumuran di jari-jari kita, jari tangan kanan kita, boleh jadi ada berkahnya, sehingga jilatlah itu, isaplah dan maksudnya habiskan. Dua hal ini. Saya tambahkan 3 sebagai istinbat dan kiasan terhadap hal-hal ini, yaitu menghabiskan makanan termasuk di antara hal yang dianjurkan dalam syariat Islam. Berangkat dari hadis ini. Kalau jari jemari aja diperintahkan untuk dijilat-jilati sampai kelar tuntas, maka apalah lagi dengan makanan yang tersisa di piring. Maka ini lebih disunahkan lagi, lebih dianjurkan lagi.
seperti nasi-nasi ya, atau lauk, selama memang masih bisa dimakan atau dihabiskan. Adapun kalau tulang-tulang, gimana kalau tulang-tulang? Kalau memang nggak doyan ya kholas. Ya misal tulang iga, ya nggak doyan tulang, gimana makan tulang gitu kan? Ya udah nggak usah dimakan. Tapi terus gimana dong? Kasih ke jin? Ya jangan. Kalau kasih ke jin dengan sengaja berarti mempersembahkan sesuatu untuk yang gaib selain Allah, bisa syirik ini jadinya. Kasih kucing, alhamdulillah bagus. Cuman sekarang kucing 2020 kesini itu kadang nggak mau tulang, maunya yang ada dagingnya. Atau kucing milenial sekarang agak sulit memang. Ya. Tayyib. Terus bagaimana kalau ditaruh di tempat sampah itu tulang, nanti dia makan oleh syaitan? Selama tidak bermaksud untuk memberikan kepada syaitan atau jin, maka nggak masalah, taruh aja. Tapi nanti jin-jin bakal ke tempat sampah dong, makan-makan, itu bukan urusan kita lagi. Karena kita telah menempatkan suatu sampah pada tempatnya. Gitu. Kecuali kalau kita sengaja naruh di bawah pohon bambu tulang-tulang itu untuk disantap oleh jin penunggu, maka ini sesajen masuknya. Walaupun nggak ada kepala kebo, nggak ada nasi tumpeng, ini masuk ke dalam sesajen. Karena sesajen itu sesajian, yaitu menyajikan sesuatu kepada yang gaib selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi menghabiskan makanan itu sunnah atau dianjurkan. Sunnah atau dianjurkan. Jangan terpengaruh dengan budaya barat. Dan anggapan orang barat atau orang yang bermewah dan mereka ahlu tabzir, mubadzir. Suatu ketika di restoran ada seorang yang alhamdulillah udah ngaji sunnah, alhamdulillah. Dia makan bersama bersama keluarga besarnya di restoran itu. Ya. Karena restoran biasanya pakai apa? Pakai sendok, garpu gitu. Ya. Oke, dia makan pakai sendok atau garpu. Sampai nasi terakhir, butir-butir terakhir dia habisin sampai bersih itu piring. Tinggal cuman lukisan-lukisan bekas bumbu aja. Bersih itu piring. Maka saudara yang lain terus kemudian yang masih belum habis makanannya, nasi gorengnya, kemudian beberapa sendok atau satu sendok diletakkan nasi itu dengan sendoknya saudaranya, diletakkan ke piring yang kosong tadi. Ya. Loh, kok ditambah? Enggak ditambah, udah biarin aja itu kayak gitu. Kelihatan miskin kalau misalnya enggak nyisa. Kalau misalnya tidak nyisain makanan di piring, itu dianggap rakus atau kayak orang miskin yang kelaparan. Sufliat, orang-orang barat atau yang terpengaruh dengan budaya barat. Jadi kalau ke restoran itu, ketika kita enggak menghabisin makanan, itu seolah-olah adalah tanda-tanda ini orang kaya, tanda-tanda orang ini enggak butuh, tanda-tanda orang ini, ya Allah. Ya. Dan orang yang menghabiskan kinclong makanan, maka dianggap sebagai apa? Dianggap rakus lah, kekurangan makan lah, busung lapar ya kok kayak gitu ya. Begitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngabisin air mineral nih, kita habisin, cepat ngabisinnya. Sebagian bilang bocor tuh gelas gitu. Ya kan? Ya. Seolah-olah menghabiskan yang disuguhkan itu sesuatu yang tidak baik gitu loh. Ya. Begitu ya. Ya, ini memang tidak ada kaitannya dengan kematian, tapi ini hadis di sini sebutkan dalam hadis, dan ini ada pelajaran yang penting buat akhlak kita dalam menyantap makanan dan minuman, dan juga bersyukur kepada Allah atas rezeki yang Allah berikan pada kita. Itu tadi ya. Jadi dua hal yang disebutkan, yaitu kehadiran setan. Pertama yaitu Allah Ta'ala bimbang ketika hendak mencabut nyawa seorang mukmin, dan yang kedua kehadiran setan saat seseorang mendekati kematian. Nah, kalau dalam makan saja setan itu bisa hadir, maka menuju kematian setan juga berpotensi hadir. Ya, berpotensi hadir. Ngapain hadir? Ya untuk membuat manusia itu kufur atau bermaksiat atau mati dalam sulh khotimah. Inti mati dalam sulh khotimah. Itu kebanggaan setan itu. Baik, yang kedua, hal-hal yang terjadi setelah roh dicabut. Nanti kalau misalnya ummahat atau bapak-bapak, kalau bapak-bapak kau bertanya boleh langsung dengan lisan
Boleh juga dengan tulisan. Kalau ibu-ibu silakan dengan tulisan, ya. Tanya bebas. Maksudnya mau sesuai tema atau di luar tema yang relevan ya. Jangan nanya harga karpet lah atau apa, jangan. Nanya yang sesuai relevansinya aja. Ya. Pertanyaannya yang sesuai tema atau yang relevan, ya. Adapun nanya misalnya Ustadz apa kabar, itu nanti aja nanya, jangan di kajian, ya. Ya. Hal-hal yang terjadi setelah roh dicabut. Orang-orang kafir memohon agar dikembalikan ke dunia. Itu yang pertama. Orang-orang kafir setelah dicabut nyawanya itu akan memohon supaya dikembalikan ke alam dunia, ke alam dunia. Jadi alam itu kan ada 3. Ya, setelah kita lahiran ya, setelah kita lahir. Yang pertama alam dunia. Alam dunia itu artinya sebentar dan rendah. Paling sebentar dan paling rendah itu makna dunia. Makna dunia adalah paling sebentar, paling dekat, ya. Dan paling rendah itu alam dunia. Kemudian yang kedua alam barzakh. Alam barzakh ini seperti hijab, ya, tembok perantara antara alam akhirat dengan alam dunia. Yang ketiga alam akhirat. Alam barzakh ini yang biasa dikenal sebagai alam kubur, ya. Yang ketiga alam akhirat. Ini alam terakhir yang panjang dan selamanya abadi. Alam barzakh itu sementara, alam dunia itu sementara. Dan alam dunia itu yang paling sebentar dan paling rendah. Kemudian alam barzakh. Kemudian alam akhirat. Dan barzakh itu seperti hijab ini. Ibaratnya ada 3, satu di sini misal alam dunia, hijab itu adalah alam barzakh. Kemudian sananya alam akhirat. Begitu ya. Orang-orang kafir memohon agar dikembalikan ke alam dunia setelah mereka mencapai alam barzakh. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, maka dia akan berkata, Rabbi, ya Rabbku, irji'un, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Supaya saya bisa berbuat amal soleh terhadap yang telah saya tinggalkan. Jadi nyesel. Kalla artinya tidak seperti yang kalian minta. Enggak bakal. Tidak. Kalla itu penekanan untuk menafikan sesuatu. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuman ucapan mereka saja. Itu ucapan orang kafir saja. Apa maksudnya? Wahai orang kafir, engkau itu sampai alam barzakh minta dikembalikan ke dunia, pengen amal soleh, itu omdo, ngomong doang. Ya, kok gitu? Karena dalam ayat lain disebutkan, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakathibun. Kalau mereka dikembalikan ke alam dunia, ya, jadi mereka itu melobi di akhirat, di barzakh mereka melobi Tuhannya, mereka melobi Allah, tolong balikin saya ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, supaya saya bisa beramal saleh. Saya pengen beriman, saya pengen ke dunia lagi untuk beriman. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, maka mereka akan mengulang apa yang telah dilarang. Mereka akan mengulang perbuatan mereka. Mereka enggak bakal beriman kalau dikembalikan ke dunia. Jadi innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma perkataan ucapan saja. Minta dikembalikan ke dunia supaya jadi soleh. Supaya jadi soleh, enggak. Ngomong doang kalian, wahai orang-orang kafir. Kalaupun dikembalikan ke alam dunia, kalian enggak bakal berupaya untuk jadi soleh sesuai dengan omongan kalian sekarang, enggak.
Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ketika nyawa dicabut ada barzakh, ada dinding, ada hijab sampai hari mereka dibangkitkan. Maka itu masuk ke dalam alam barzakh. Itu memohon agar dikembalikan ke dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau penulis Syekh Hussein Al-Awaisyah menyebutkan sakaratul maut dikategorikan oleh beliau itu terjadi setelah roh dicabut, walaupun pada hakikatnya tidak. Hakikatnya tidak, tetapi sakaratul maut itu sudah antara-antara gitu loh. Nyawanya masih di kandung raga, tetapi alamnya sudah mulai berpindah. Makanya orang-orang yang menghadapi sakaratul maut, dia kerap kali melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang normal di alam dunia. Dari malaikatul maut lah, atau para penolong malaikatul maut akan dilihat. Ancaman-ancaman mulai terlihat itu. Kadang terlihat api neraka gitu. Ancaman ya terlihat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sakaratul maut mungkin beliau anggap seolah-olah seperti orang yang telah dicabut ruhnya dan dihamparkan padanya alam yang baru buat dia. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi rakwatun aw ulbatun fiha ma. Bahwa di hadapan Rasulullah SAW ada kantong air yang terbuat dari kulit atau mungkin mangkuk, di dalamnya ada air. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Maka kemudian Rasulullah SAW memasukkan kedua tangannya ke dalam air. Fayamsahu bihima wajhah. Kemudian beliau mengusap muka wajah beliau dengan air yang beliau ambil dari wadah tersebut. Maka ini dalam apa? Dalam kondisi sakaratul mautnya Rasulullah SAW. Sakaratul mautnya Rasulullah itu keras ketika itu. Wa yaqul, dan berkata Rasulullah SAW, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tiada berhak disembah selain Allah. Sesungguhnya kematian itu mempunyai sakaratul maut. Kematian itu mempunyai sakaratul maut. Thumma nasaba yadahu. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya seraya mengucapkan fir rafiqil a'la, ya, berada di tempat yang tinggi. Hatta qubidha wa malat yaduhu, sampai beliau kemudian dicabut ruhnya, wafat, lalu terkulailah tangan beliau. Jadi ketika roh sudah dicabut semuanya, udah tangan terkulai, kaki udah nggak ada rohnya. Oleh karena itu kalau misalnya kita melihat orang sakaratul maut, dan mungkin masing-masing kita pernah melihat itu, dan saya pernah menyaksikan langsung juga waktu saya masih kecil, kakek saya, ya kakek saya yang Betawi, itu ketika itu dalam kondisi sakaratul maut, saya pegang kakinya memang seperti dingin gitu, dan sudah kaku, nggak bisa ngapa-ngapain lagi kakinya. Memang nyawanya itu dimulai dari kaki dulu, merambat. Ya, kemudian yang C, tidak diterima iman orang kafir yang mengikrarkan iman saat nyawanya dicabut. Tidak diterima iman orang kafir yang mengikrarkan iman saat nyawanya dicabut. Atau tidak diterima taubat seseorang mengikrarkan taubat ketika nyawanya dicabut. Ini ada rincian. Kita bahas dulu hadisnya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma aghraqallahu Fir'aun." Ketika Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun, maka Fir'aun berkata, "Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israel." Ketika Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun,
Firaun langsung berkata di ketenggelamannya itu, aku beriman bahwa saya tiada yang berhak disembah selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, yaitu mengucapkan kalimat syahadat. Maka maka Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, falau ra'aitani wa ana akhudhu min halil bahri fadussuhu fihi makhafata an tudrikahu rahmah. Kata malaikat Jibril apa kepada Rasulullah dalam kisah tersebut, wahai Muhammad, andaikan saja engkau wahai Muhammad melihat bagaimana aku mengambil lumpur hitam dari lautan, lalu aku jejalkan ke dalam mulutnya Firaun, karena khawatir takutnya Firaun ini mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi malaikat Jibril itu juga ada kekesalan dengan Firaun, sampai dicekokin lumpur hitam yang ada di laut gitu. Nih makan nih, supaya enggak ngomong dia. Ya. Karena maka Jibril malaikat hamba Allah. Ya. Malaikat Jibril ya, bukan malaikat pencabut nyawa ya. Malaikat Jibril. Sampai dijejekin itu mulut supaya enggak ngomong, enggak lanjut ya. Takutnya Allah Ta'ala akan merahmati si Firaun ini. Begitu. Jadi biar dia mati dalam kekufuran. Dan memang dia mati dalam kekufuran, enggak diterima ketika itu omongannya. Maka para ulama di sini mereka berselisih pendapat mengenai apakah taubat itu diterima pada saat sakaratul maut. Ya. Apakah taubat itu diterima pada saat sakaratul maut? Khilaf di antara ulama, ada beberapa ragam perbedaan pendapat. Pendapat pertama, taubat diterima selama ruh belum sampai di kerongkongan atau tenggorokan. Ini pendapat pertama. Taubat diterima ya selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Ini penting untuk mengetahui khilafiyah ini. Nanti kita akan sebutkan pandangan yang lebih tepat insyaallah. Ya. Yang pertama apa tadi? Taubat diterima sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Jadi kan nyawa itu kan dimulai dari apa pencabutannya? Dari kaki. Kalau makin ke atas perlahan ke atas sampai kemudian tubuh ini sudah tidak bernyawa dan tersisa di leher. Itu kalau misalnya taubat pas yugharghir, maka yaitu di leher, maka enggak diterima. Ini mafhum dari hadis Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat hambanya selama nyawanya itu belum sampai ke tenggorokan. Yugharghir, gharghara yugharghiru ghargharatan. Ghargharah itu adalah suatu istilah yang menunjukkan keadaan suara orang yang nyawanya di tenggorokan sehingga dia enggak bisa ngomong apa-apa kecuali ghar gitu. Makanya namanya ghar. Ya. Dalam bahasa Arab ghar. Iya. Sebagian dari bahasa Arab itu kan kosakatanya kalau tentang suara yaitu mengikuti suara itu gitu. Ghar gitu. Kemudian itu pertanyaan Kikin. Kemudian juga misal angin yang dingin atau hujan disertai angin yang dingin yang bertubi-tubi. Sarsarin atiyah kata Allah Ta'ala. Sarsar. Karena suaranya sor gitu. Dalam Al-Qur'an ada. Ya, sarsarin atiyah ya. Sor gitu. Oh ya, sekarang. Siapa? Juga bahkan dalam masalah suara ini, masalah dalam bahasa Arab saja,
masalah buang angin saja itu juga sesuai dengan suaranya, istilah dalam bahasa Arabnya. Ada buang angin yang kecil, buang angin bukan air ya, buang angin yang kecil, ada buang angin yang besar. Buang angin atau bahasa kentut bahasa kita, buang angin yang kecil bahasa Arabnya apa? Fusa. Karena bunyinya fs, gitu. Buang angin yang besar dalam bahasa Arab disebut apa? Durat, karena suaranya durat. Ya. Jadi begitu. Ya. Maka suara-suara dalam bahasa Arab itu kadang-kadang sesuai dengan bagaimana suaranya. Divokalkan dengan suara di lisan kita jadi bahasa. Maka ghor yaitu ketika mayit itu cuma bisa kayak gitu. Nah itu seperti itu. Jadi kata Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sebelum nyawa sampai kerongkongan maka masih diterima taubatnya. Itu pendapat pertama dari ulama. Pendapat kedua dari ulama bahwasanya taubat terakhir diterima selama belum melihat penampakan mayit atau penampakan alam barzakh. Ini pendapat kedua. Pendapat kedua. Ya. Karena ketika dia ditampakkan alam barzakh, maka dia sudah berpindah alam sebenarnya menuju alam barzakh. Ini pendapat kedua dengan alasan bahwasanya dia telah mengalami kematian dan bukan lagi di alam dunia, maka tidak ada taubat buat dia, tertutup pintunya. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga dan ini yang lebih sahih insyaallah. Pendapat ketiga rinci. Pendapat ketiga yang dirinci dan ini yang lebih sahih. Mirip dengan pendapat pertama, yaitu taubat masih bisa diterima selama belum terjadi ghorghorah. Tadi ghorghorah apa Pak? Yaitu sampai nyawa di kerongkongan. Taubat masih bisa diterima selama belum terjadi ghorghorah, kecuali jika ditampakkan padanya azab masa depannya. Kecuali jika ditampakkan padanya azab masa depannya, walaupun belum sampai tenggorokan. Ya, belum sampai tenggorokan. Kalau sudah ditampakkan padanya kengerian alam barzakh, ya, atau siksaan-siksaannya, maka tidak diterima taubatnya. Dan walaupun hal itu belum terjadi ghorghorah. Sebagian orang sakaratul mautnya lama. Apalagi dukun tuh biasanya lama tuh. Enggak tahu kenapa. Ya mungkin azab dari Allah. Dan bahkan ada yang sakaratul maut sampai berhari-hari. Ya ada kisah-kisah kayak dukun-dukun itu banyak kayak gitu. Sakaratul mautnya berhari-hari, kesakitan luar biasa dia. Ditampakkan padanya azab. Tapi kerongkongan belum, nyawa masih utuh di tubuh, tapi ditampakkan padanya azab. Maka yang seperti ini kata para ulama di model ketiga yaitu tidak diterima taubatnya karena dia sudah melihat azab. Dan itu yang sahih. Itu pendapat yang sahih. Kenapa? Dalilnya apa? Karena Fir'aun itu masih bisa ngomong. Saya bersaksi tiada yang berhak disembah melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Masih bisa ngomong, di laut lagi ngomongnya. Berarti kan masih ada nafas gitu loh. Ya. Namun Firaun ini sudah ditampakkan padanya keburukan masa depannya, walaupun belum full tercabut nyawanya. Maka dalil ini menunjukkan bahwasanya seseorang naudzubillah min dzalik, ketika sudah ditampakkan padanya azab masa depannya dari api, kobaran api, dari malaikat-malaikat yang hitam wajahnya, yang ingin mencabut nyawa, yang malaikat maut yang marah terhadapnya, maka ini yang seperti ini sudah tidak terima lagi taubatnya dengan dalil Firaun tadi. Ayat tentang Firaun tadi. Ya begitu. Ya.
Jadi ketika sudah terjadi penampakan seperti itu, walaupun berhari-hari, maka tidak diterima taubatnya. Khalas. Nauzubillah min dzalik. Itu rinciannya jemaah sekalian. Ya, jadi kapan akhir diterima taubat? Yaitu dalam hadis Nabi, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sebelum terjadi ghargharah. Tadi ada ghargharah itu suara apa? Suara tenggorokan yang sudah tidak mampu lagi untuk menghasilkan suara dengan baik. Gitu. Itu. Ya. Jadi nyawanya sudah di situ. Ya. Kemudian kalau misalnya sebelum terjadi ghargharah masih di proses sakaratul maut, sudah ditampakkan terhadapnya azab-azab, maka tidak diterima taubatnya ketika itu. Karena taubat orang ini tidak jujur. Dia baru taubat ketika apa? Ketika dia melihat langsung azab itu. Ya begitu, wallah, itu yang lebih tepat. Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga kita tidak diberikan oleh Allah Ta'ala nasib dan takdir seperti itu, sehingga dimudahkan proses sakaratul maut kita dan kematian kita. Tapi ya nanti insyaallah pada waktunya akan ada hal-hal yang membuat kita husnul khatimah dan semisal masih lama insyaallah. Ya. Taib. Kemudian juga setelah kematian yang D, kedatangan malaikatul maut di dekat kepala orang yang akan meninggal. Ini hadis Barra bin Azib yang nanti akan ada hadis panjang tentang ini insyaallah pada waktunya. Malaikatul maut itu akan datang dan berada di dekat kepala orang yang akan meninggal. Ya. Di dekat kepala orang yang akan meninggal. La haula wa quwwata illa billah. Kan di YouTube atau di media sosial kan ada beberapa video bagaimana orang seperti melihat malaikatul maut sedang terbang mengelilinginya, kemudian orang itu berusaha menghindar. Ada yang sedang main laptop, kemudian tiba-tiba melihat sesuatu dan merasa ngeri dengan sesuatu itu yang tidak bisa ditangkap oleh kamera, tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Tapi itulah ketika sudah melihat azab atau sudah melihat malaikatul maut dan ketakutan dengan itu, maka itu menunjukkan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah maafkan kita dan menjadikan kita husnul khatimah. Jadi orang kalau misalnya sudah dia melihat malaikatul maut kemudian dia ketakutan, itu menunjukkan rupa malaikatul maut ketika itu rupa yang buruk ketika itu. Menunjukkan orang ini su'ul khatimah. Menunjukkan orang ini imma kufur, imma dosanya itu terlampau banyak daripada kebaikannya. Ya. Kemudian yang dan ini terakhir insyaallah, malaikat maut memberi kabar gembira kepada orang mukmin dengan ampunan dan keridhaan Allah Ta'ala, dan memberi kabar buruk kepada orang kafir dengan kemurkaan dan kemarahannya. Jadi kalau misalnya melihat orang sakaratul maut, memang dia kesakitan, ya sakaratul maut itu sakit secara fitrah karena memang sakit. Tetapi ketika diberikan kabar gembira, sakitnya akan diperingan dengan perasaan diberi kabar gembira. Dan sebaliknya orang yang kafir akan dapat kabar buruk. Tapi bagaimana dengan ternyata ada kok kelihatannya sakaratul maut orang kafir, tapi dia tenang-tenang aja, ya enggak? Seperti prosesi menuju kematian itu seperti santai, enak, tinggal mati dan selesai. Apakah ini husnul khatimah? Kalau dia kafir tetap su'ul khatimah dengan kekufurannya, dan jangan terperdaya dengan sikapnya yang seolah-olah baik dan normal atau seperti sakaratul maut yang dipermudah. Mungkin saja orang ini orang baik, maka Allah tuntaskan pahala kebaikannya di dunia saja dengan diringankan sakaratul mautnya. Tapi setelah dicabut nyawanya, itu awal dari kesengsaraan yang abadi sampai selamanya. Gak ada enak-enaknya sama sekali. Dan jangan terperdaya juga dengan besarnya dan beratnya sakaratul maut yang dihadapi atau dirasakan oleh seorang mukmin, bahkan seorang nabi atau seorang saleh. Mungkin saja sakaratul mautnya yang keras itu untuk menghabiskan sisa-sisa dosanya, sehingga dia mati wafat dalam keadaan habis dosanya, tanpa dosa. Itu bisa terjadi. Maka jangan terperdaya dengan itu semua.
Dan itu hal yang gaib. Kita tidak boleh memastikan seseorang begini begitu. Wallahu a'lam. Taib, itu materi yang bisa kita sampaikan insyaallah saat ini. Ada beberapa pertanyaan. Ada bapak-bapak mungkin mau bertanya langsung, bapak-bapak? Silakan kalau ada bapak-bapak. Fadhol, Pak. Ya. Ya, taib. Terima kasih Pak, jazakumullah khairan. Ya, fitrah manusia membenci kematian. Kalau ada orang kesusahan, entah karena penyakit atau ekonomi, kemudian dia berharap mati gitu. Pertama, ini hal dilarang. Kata Nabi SAW, la yatamannayanna ahadukum bil maut. Jangan seorang dari kalian mendambakan kematian. Ya, karena ini bertentangan dengan fitrah manusia. Jangan mendambakan mati segera, jangan. Karena bertentangan dengan fitrah manusia, itu pertama. Dan kedua, karena dia tidak tahu kematian yang disegerakan itu apa baik atau tidak buat dia nggak tahu. Maka nggak usah seperti itu. Itu ada larangannya. Kalaupun misal memang dia terpaksa karena memang beratnya hidup, dia terpaksa untuk menghendaki kematian cepat, maka tetap jangan mengharapkan kematian saja, melainkan berdoalah, Allahumma in kanal hayatu khairan li, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, tetap buat saya hidup ya Allah kalau kehidupan itu baik buat saya. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah saya Allah kalau wafat itu lebih baik buat saya. Tetap dia serahkan kepada Allah, bukan menempuh jalur-jalur menuju kematian. Kata nggak boleh. Karena itu tidak sesuai fitrah, dan yang kedua karena itu keputusasaan. Ya. Lalu bagaimana nih orang? Apakah dia mengharap kematian? Berarti dia ya tidak menentang fitrah, tetap menentang fitrahnya. Orang yang mendambakan kematian pun sebenarnya dia tetap dalam fitrahnya ada rasa takut dengan kematian. Tetap. Misal, na'udzubillah min dzalik, seseorang yang bunuh diri. Dia kenapa orang yang bunuh diri deg-degan? Karena dia itu merasa ini bertentangan, dia takut gitu loh. Iya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa orang yang bunuh diri dengan cara lompat ke sungai misalnya? Sebelum lompat dia tuh ragu-ragu. Kadang ada yang sebelum bunuh diri dia berusaha menenangkan diri dengan merokok supaya tenang. Kemudian tiba-tiba langsung cemplung gitu. Kenapa dia melakukan merokok gitu? Untuk menenangkan diri dari kebimbangannya, karena dia tahu dia takut akan kematian ini gitu loh. Jadi tetap orang yang melakukan prosesi bunuh diri, senekat apapun dia, pasti dia dalam keadaan ketakutan. Enggak ada orang bunuh diri dalam keadaan tidak takut. Taib. Lalu bagaimana dengan perang? Ya, bagaimana dengan perang? Kok ini kayak mencari kematian? Selama itu disyariatkan, maka itu sesuai fitrah. Loh, ini kan ada beberapa sahabat mereka pengen cepat mati syahid, malah mereka mengharapkan mati syahid. Mengharapkan mati syahid itu tidak menentang fitrah, khawatirnya manusia mati, tetap. Iya, enggak menentang fitrah. Tapi karena motivasi dan dorongan ganjaran pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka dia memberanikan diri karena lebih fokus di pahala Allah, walaupun tetap fitrahnya itu berusaha menghindari kematian. Makanya tidak termasuk jihad atau mati syahid orang yang sengaja dia membiarkan diri tertusuk di medan jihad. Enggak, bukan gitu. Dia tetap melawan. Kalau ketusuk ya qadarullah, mati alhamdulillah karena ketusuk. Tapi dia harus melawan. Enggak boleh dia jalan kemudian perang tanpa senjata atau apa, enggak boleh. Ini berarti dia bunuh diri. Maka bunuh diri di medan jihad itu tergolong bunuh diri. Iya. Jadi orang pun kalau misalnya dia karena Allah dia pengen syahid, itu pun tidak bertentangan dengan fitrahnya sebenarnya, karena dia masih ada rasa takut, tapi karena lebih mempertimbangkan rahmat dan juga pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tetap ada fitrah untuk khawatir akan mati. Tetap ada, ya. Taib, ya. Ya, silakan, Pak. Itu kata orang. Enggak ada dalilnya sebenarnya, tapi itu kata orang. Tapi mungkin.
pelaris. Enak dimakan di tempat. Ya mungkin itu efeknya. Saya belum nanya ke pocongnya Pak. Itu biasanya pakai pocong biasanya. Katanya gitu. Penglaris, gini, bedakan antara orang yang pakai penglaris dengan sengaja dan dengan media-media penglaris dengan orang yang menaruh jimat. Kesemuanya itu sama syiriknya. Penglaris ini kan, ya jimat juga memang untuk penglaris memang biasanya. Supaya mengundang orang datang. Atau untuk menjaga dari mara bahaya dan ain. Kalau penglaris itu memang biasanya dia pakai ritual tertentu. Minta ke dukun dengan media tertentu. Iya. Misal medianya misal cawet misalnya, itu ada. Cara dalam. Itu ada tukang apa gitu bakso dan semisalnya. Ditaruh di dandang baksonya itu. Itu ada yang seperti itu. Atau bekas darah haid dicelupkan di situ. Itu ada. Tapi itu syarat dari setannya, dari dukunnya. Kalau ini jelas syirik ya. Kemudian juga ada tukang bubur laris banget. Itu ada ceritanya tuh di Cipayung atau mana. Cipayung Jakarta. Tukang bubur laris banget. Ya, bubur biasa gitu. Di ruko, di toko. Ibu-ibu, nama ibu-ibu kan penasaran, ini kok bisa laris. Apa sih ramuannya gitu kan? Pas tukang buburnya lagi ke dapur, ibu-ibu ini iseng nama ibu-ibu iseng. Buka dandangnya, terus ngaduk-ngaduk ini apa sih, pakai apaan sih, daun apa sih gitu. Tapi bangkai werok, bangkai tikus. Ada bangkai tikus di situ. Ya nggak mungkin dong sengaja kayak gitu, kecuali pasti ada sisi ininya gitu loh. Ada sisi syiriknya. Taib. Apa gitu mengundang setan? Jelas itu mengundang setan gitu loh. Lalu bagaimana dengan yang misal pakai di masakan Padang pakai foto buyut atau siapa datuk mereka atau siapa gitu. Maka itu masuk ke dalam jimat atau benda-benda tertentu di situ, jimat. Semua itu kan tujuannya untuk imam melariskan atau mencegah dari hasadnya warung lain gitu loh. Taib. Apakah pasti berefek dari hal-hal seperti itu pasti berefek? Kalau makan di tempat enak, kalau makan di rumah gak enak, belum tentu. Tergantung kita baca bismillah apa enggak. Itu semua enggak bakal berefek sama sekali kalau kita menjaga diri dengan baca bismillah insyaallah. Iya. Baca bismillah, bismillah. Sehat insyaallah ini normal, enggak ada apa-apa. Ya, kecuali kalau dimasukin di dandangnya tikus kayak tadi, nah itu baru mungkin bakterinya masyaallah. Tapi memang bisa terjadi seperti itu. Apakah itu memang dihirup saripatinya sehingga rasanya enggak enak atau gimana? Wallahu alam, saya enggak tahu. Tapi yang pasti syaitan juga mendapatkan manfaat dari makanan manusia. Makanya suatu ketika Rasulullah SAW dekat dengan sahabatnya lagi makan. Terus tiba-tiba sahabatnya mengucapkan Bismillah fi awalihi wa akhirih. Maka tiba-tiba Rasulullah SAW ketawa. Loh, kenapa ketawa ya Rasulullah? Tadi kamu kan lupa baca bismillah. Setan itu makan sama kamu. Lah makan apa? Ya makan makanan yang kamu makan juga, nimbrung gitu loh. Jadi mendapatkan manfaat dari itu. Gitu. Makan sama kamu. Nah, ketika kamu baca bismillah fi awalihi wa akhirih, tiba-tiba setan itu memuntahkan apa yang telah dia makan. Dilihat dari ini, wallahu alam, yang dimakan adalah makanan itu sendiri, tapi versi penampakan alamnya dia, gitu loh. Misal kita makan bubur, ya dia juga makan bubur kita, tapi entah gimana yang dimakan juga bubur juga, gitu loh. Tapi versi alam dia. Apakah berpengaruh pada bubur yang kita makan? Bisa berpengaruh. Entah rasanya atau apa, kita nggak tahu. Ya mungkin tadi jadi hambar atau apa nggak tahu. Atau jadi kita jadi cepat lapar karena merasa ini nggak berkah makanan, bisa jadi, bisa. Ya, wallahu a'lam. Begitu. Kadang-kadang juga di restoran, kadang-kadang terlihat ada pocong, ada apa gitu yang meludahi ini, meludahi. Kalau itu apakah benar? Mungkin yang mereka lihat benar, tetapi apakah itu penglaris kita nggak tahu. Karena ini gaib ya.
Kadang-kadang misalnya pakai masuk kamera gitu, atau dilihat sama orang yang katanya indigo misalnya. Tadi ada pocong itu dia lagi ngeludahin makanan dan orang-orang nggak ada yang lihat. Ya mungkin bisa yang dilihatnya mungkin itu benar-benar diludahin gitu misalnya. Ya mungkin. Tetapi untuk mengatakan itu, jadi gini, kalau emang orang itu ngelihat sesuatu dan memang benar dia ngelihat, ya udah kita percaya dia ngelihat sesuatu. Tapi untuk kepercayaan berikutnya, bahwasanya itu pocong adalah pocong penglaris, kita nggak tahu. Angkat tangan. Kita hanya ya kalau emang itu yang kamu lihat ya udah itu yang kamu lihat. Tapi untuk menyampaikan istinbat atau faedah dari itu atau kesimpulan begini begitu kita nggak lanjut. Karena boleh jadi itu bukan penglaris, boleh jadi itu sengaja setan memfitnah rumah makan itu, bisa aja kan? Iya. Supaya nggak laris maka ditampakkan setan gitu loh. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan di luar tema. Ya. Bolehkah kita bersalaman dengan anak berkebutuhan khusus atau autis karena dia minta bersalaman setiap ketemu? Anak ini laki-laki sudah baligh dengan memakai penghalang atau kerudung atau jilbab. Kalau bisa dididik untuk tidak begitu, ya kalau bisa. Walaupun dia mungkin tidak memiliki nafsu atau syahwat, kalau bisa jangan begitu, ya. Jangan dan mungkin berikan pemahaman atau bagaimana untuk tidak salam. Kalau lawan jenis. Yang jika kita menolak anak tersebut menjadi tantrum, oh gitu ya. Taib karena usia sudah 18 tahun namun dengan mental usia seperti 7 tahun. Taib kalau memang begitu maka semoga hukumnya seperti hukum orang yang majnun, ya tidak memiliki akal, ya maka dan juga madharatnya lebih besar kalau kita tolak maka tidak apa-apa insyaallah, ya karena untuk menyelamatkan dia dari tantrum dan dari trauma atau misalnya itu lebih diunggulkan daripada kerusakan bersalaman tanpa lawan jenis, ya. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Zat yang Maha melindungi selalu menjaga Ustaz dan kami semua, amin, hingga mendapatkan husnul khatimah pada akhirnya, Allahumma amin. Mohon nasihatnya Ustaz ketika kita melihat atau mendampingi saudara atau rekan yang sedang menghadapi sakaratul maut. Jazakallahu khairan wa iyyak. Yaitu kita dampingi dia dengan mentalqin la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Cukup la ilaha illallah. Cukup itu. Ya. La ilaha illallah. Dan yang mentalqin satu orang saja. Yang mentalqin satu orang saja. Dan cukup satu kalimat saja. Jangan memperbanyak karena banyak-banyak kalimat itu membuat dia resah dan kesulitan. Dan merasa bebannya banyak. Maka dalam Islam cukup la ilaha illallah saja. Bahkan tanpa tambahan Muhammad Rasulullah. Kecuali kalau orang itu pengen ngomong Muhammad Rasulullah silakan. Artinya kalau kita sudah talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia mau ngomong apa selama itu zikir, itu persilahkan, jangan cegah. Misal dia mau baca Al-Quran, mau baca ini, gak apa-apa bisa. Dan kalau bisa jangan ngomongin hal dunia setelah itu. La ilaha illallah. Kecuali kalau memang ada maslahat seperti wasiat yang harus ditunaikan, ya wasiat atau keterangan hutang, maka boleh. Maka tanyakan untuk orang yang sekarat, dan ini harus ditanyakan, wasiat ada enggak, hutang ada atau tidak. Tapi usahakan talqinul la ilaha illallah. Dan jangan keluarga kemudian bilang, ini orang udah mau mati malah diomongin hutang. Ya justru supaya orang ini gak kesulitan ke depannya, harus membeberkan hutangnya apa aja. Misalnya hutangnya dulu waktu SD Darmaji, ya. Apa itu Darmaji? Dahar 5 ngaku siji. Di kantin. Makannya 5, bayarnya 1. Itu harus kasih tahu. Saya punya hutang di warkop ini, saya punya hutang di warung ini. Oh ya. Maka ya dia harus beritahu supaya apa? Supaya akhiratnya enggak kesulitan. Ya begitu ya. Ini ada 3 pertanyaan tapi saya pilih satu aja karena waktunya enggak cukup ya. Insyaallah pada
pertemuan mendatang akan saya jawab insyaallah. Jadi saya simpan di buku insyaallah. Nah, terakhir, bismillah Ustaz mau tanya, apakah semua orang yang sakaratul maut didatangi syaitan? Tidak semuanya. Kata Syekh Mashhur bin Hasan Al-Salman dalam kitab Al-Qaulul Mubin, beliau menyebutkan tidak semuanya. Ini hanya beberapa kasus saja. Jadi jangan disangka semua orang yang sakaratul maut pasti sedang digoda setan, enggak semuanya, tapi dikhawatirkan saja ya. Dan harus bersiap-siap kita supaya nanti jangan digoda oleh setan pas sakaratul maut. Dan bagaimana cara agar kita tidak didatangi setan pada saat sakaratul maut, atau cara mengatasinya pada saat diganggu karena itu pada saat Muslim. Caranya sekarang, bukan nanti. Bagaimana caranya supaya ketika didatangi setan sakaratul maut kita tidak tergoda? Caranya sekarang, yaitu apa? Sering-sering beramal ikhlas dan banyak beramal yang tidak seorang pun tahu kecuali Allah. Itu caranya. Kalau udah kayak gitu insya Allah udah terlatih ikhlas, maka ketika sakaratul maut ada setan datang, maka insya Allah mudah untuk mendeteksi ini setan sehingga dia tidak terjerumus. Ya, sebagaimana Imam Ahmad ketika sakaratul maut, anaknya mentalkin, malah Imam Ahmad bilang, pergilah gitu. Kemudian pingsan. Anaknya kemudian bertanya, ada apa? Ada apa kok tadi kok nyuruh saya pergi? Tadi ada setan datang kepadaku dan dia memuja atau memujiku, engkau adalah seorang imam, engkau adalah ini itu. Wah. Terus aku tahu ini setan untuk membuatku ujub dan su'ul khatimah. Nah, jadi ini Imam Ahmad wallahu alam mungkin karena sudah terbiasa ikhlas, sehingga mudah dia mendeteksi mana-mana yang membuat dirinya ujub, mana-mana yang membuat dirinya ikhlas. Maka ditolak oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan faedah untuk kita mengingat Allah dan juga hari akhir, mengingat kematian sebagai pengamalan sabda Nabi SAW, akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian menyebut penghancur kelezatan, yaitu kematian. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan mendatang insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.